Ini adalah idolanya Raffi Ahmad. Orang dilihat apa yang dibaca dan yang didengar. Oh, ada satu albumnya Mas Ari. Kulihat, kudengar, kurasa. Ya, gila gak gue tahu album semua, Mas? Udah 21, yang paling kecil SD kelas 6. 2008 yang paling kecil, berarti Ntar lagi mantu dong. ya udah gua ngefans sama Radit. Karena sesungguhnya semua cintaku. Ngomong aja, suka nggak? Nggak apa-apa. Nggak ngomong dong. Selera Ari Lasso tuh nggak tinggi. Berkelas. Om Gideon loh, Om Gideon. Halo Om, sehat selalu dengan rambut panjangnya. Pendekar Raja Wali, Om Gideon. Tetes air mata. Wow. Kalau kita masuk ke cave-nya Ari Lasso, ini udah seharga Lamborghini gua yang ada dalam ini. Kalau ada satu yang aku beli, boleh nggak? Ini deh sekotaknya deh. Raffi, tidak semua hal itu bisa diukur dengan uang ya. Jangan ketawa Mas, jangan ketawa Mas. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oh guys, sekarang kita di salah satu rumah legend. Le mineral dulu dong. Ini enak banget sayangnya. Segernya beda. Nah kita Segernya lagi di beda. rumah seorang legend. Legend. Ini adalah idolanya Raffi Ahmad. Iya. Bisa tebak? Gua Langsung komen tahu di semua bawah. lagunya. Dan Nyanyiin dulu dikit dong sayang. jalan kita masih panjang, itu waktu di Dewa. Entah di mana dirimu berada. Segala yang terjadi aku tahu apa itu dalam lagu. hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Yes, Ari Lasso. Assalamualaikum. Mas Ari, selamat malam. Kita malam-malam ke rumahnya. Tuh suaranya. Wow. Siapa? Mas Ari, Siapa? saya galak banget ya. Pengamen, nyanyi dulu Ben. Jalan kita masih panjang. Gak ada pengamen malam. Yeah. Sang legenda. Namaste. 1:30 malam. 1:30 malam. Emang 1:30? Iya, 1:30. Jam enggak lah, jam 12. 00.05 kok, belum 1:30. Ya, biar lebih dramatis. Mas, apa kabar? Sehat? Kita harus- Namaste. Namaste. Mas Ari, Sehat Mas? sehat? Ya kalau sakit di rumah sakit lah. Oh iya, maksudnya lagi fit gitu. Biasa tidur jam berapa sih seorang Ari Lasso? Biasa tidur jam berapa? Di sini. Tidur jam berapa? Di Kita nggak rumah boleh ada masuk, hantu Mas. ya? Lu mau masuk apa mau ngamen? Masuk. Ya Mak Allah. kenapa ditutup? Saya jangan Ya ngelawak. kan kan. katanya mau ngamen. Aku nggak ngelawak, aku serius. Aku mau masuk lah, mau lihat-lihat rumahnya Mas Ari. Aku mau bertamu. Aku mau bertamu. Oh, silahkan. Ya, Tapi boleh Allah. nggak aku komenin? Ini aku seneng banget loh ngeliat taman di sini bagus. Iya. Yang bercocok tanam siapa? Beneran. Serius, Ari Lasso Beneran. bertanam. Iya, tentunya dibantu tukang taman. Nah, tapi maksudnya yang yang desain nilai- ini, Iya dong. ini iya. kurang ini gitu tuh. Ini lagi mau aku ganti tanamannya ini. Dia kayak merambat gitu nutupin lampu. Tapi ini bagus, maksudnya kayak hijau banget gitu. Ya, Kayak terawat gitu. Emang ada warna daun Pink, ada sakura. itu bunganya. Oh iya maaf ya, salah. Enggak, maksudnya ini tuh kayak asri. Biasanya kan kadang-kadang kalau di Ya kan rumahnya taman, Ari. Jadi harus asri. kadang-kadang kan Asri Lasso. ini kan Asri Lau. Asri apa Lasso. taman itu tuh ada yang nggak terlalu lebat, ini tuh hijau gitu. Ya, Enak gitu. Terima kasih. Mas, biasanya tidur jam berapa nih? Kemalaman nggak gue datang? Kemalaman ya, kalau ditanya ya kemalaman. Kalau datangnya mungkin agak kemalaman. Ya. Tapi kalau mau nongkrong sampai jam 5 nggak masalah gitu. Oh, iya. Jadi emang suka Bener begadang? ya, suka begadang. Ya apalagi Di mana-mana kan ini pemusik banyak tuh- cancel guys. Nggak, tapi di mana-mana benar nggak? Kalau namanya pemusik itu biasanya identik dengan tidur pagi. Gua nggak separah itu, sekali-sekali aja. Tapi at least jam 8 malam itu the best time gua.
Tidur. Saat ini bukan best time kayak semua pada bangkit gitu. Oh, jam 8 baru jam 8 malam. Wah, itu kayak semua keluar. Karena dari pagi sampai siang urusan angka ya nggak? Urusan billing. Kalau di 8 malam tuh kayak Urusan aura energinya udah keluar. iya. Oh, jam segini tuh aura apa? Oh, jam segini. Aura apa ini? Ngobrol, Ini ngobrol merenung, paling iya. gitu. Bener. Sekarang kita coba ngobrol dan renungi rumah dari Mas Ari Lasso yang konon katanya banyak banget barang-barang yang unik dan antik. Sentimental. Jangan berharap terlalu lebih ya. Pokoknya ada barang-barang yang sentimental buat gua. Sentimental. Oke. Boleh kita masuk? Oke, kita Tidak masuk. ada Lamborghini, tidak ada Ferrari, tidak Nggak ada perlu itu. Rolls Royce, Itu tidak nyindir ya? ada Nggak New perlu. Rolls Royce. Ah? Nyindir Nggak ini. perlu. Oh, dia punya. Nggak perlu, nggak penting itu. Kok bisa punya? Nggak ngerti ya dia. Karena dia boros. Udah. Titik gitu. Boleh masuk? Mas? Ya udah masuk deh. Tapi kesini tadi naik mobil apa? Nggak naik mobil biasa, naik mobilnya Gigi. Wih, langsung disambut dengan congornya. Ini congornya Gramafon. gramafon. Ini masih bisa nyala? Masih. Ya ampun, beneran mas? Beneran. Tapi harus diputar dulu. Dan putarannya dihilangin anakku dipakai main aja. Oh, ya udah. Tapi masa ini masih bisa berfungsi lah ya? Masih. Mas suka banget dengerin lagu pakai ini. Enggak, ini Mas Ari itu berarti estetika klasiknya dia masih kuat. vintage ya, bukan klasik. Iya, iya. Vintage. Aku senang vintage. Suka lukisan. Sempat suka, tapi ternyata tidak semudah itu belajar lukisan. Tidak Masa nggak semudah tahu itu. apa namanya, biasa ada artinya, ada. Dan ternyata value dan segala macam itu sulit dipelajari. Aku paling cuman punya 3 lukisan yang itu pun semua rekomendasi teman. Aku belinya bukan karena teman. Aku senang ini karena dia gambar naga, 2 naga. Oh, naga. Sionya naga? Sia naga? Sioku tikus. Ini naga. Oh, ini bagus ini. Naga. Karena makanya kenapa tahu nggak nama aku Nagita? Kalau dari Naga. papa. Naga wanita. Naga wanita. Dan anak Gideon Rita. Dan satu lagi anak gitar. Nagita. Nagita. Semua terkonsep. Iya. Kalau ini tisu tikus belinya naga, tapi gue senang kayaknya ini pertempuran untuk memenangkan yang baik gitu. Oh. Ada Jadi aura-aura. orang harus bersaing dalam yang baik gitu ya. Agar mendapatkan yang baik, orang Ya, harus fight. berkompetisi. Harus Bener. berkompetisi. Itu apa mas? Wow. Kelak bolong lagu buat Rafa. Oh ini Ari Lasso Lengkong. fotonya. Tahun Enggak, ini pasti 2000-an. 2005 Oh, betul kan? ya. Bener kan? Saat gue masih gondrong, masih pakai lengan kutu. Ini 2005 berarti udah solo. Udah. Oh, gua ngikutin perjalanannya Ari Ini Lasso. turnya mengejar Matahari. Yes, masih tur stadion. Itu suara lu di situ sih. Mas Ari Lasso tuh menurut gua ini bukan, gua nggak bilang suara Mas Ari Lasso itu bagus, tapi karakter lu tuh yang keren banget mas. Mas Ari Lasso tuh bahasanya gimana? Kalau bagus kan, Ya bagus. iya bagus lah pastilah. Tapi tuh ada satu ciri khas yang memang oke banget. Gak lu marah ya? Marah. Gua bilang bagus ya mas. Enggak, aku Kalau nggak bagus nggak jadi penyanyi Ya kalau bagus kan udah biasa orang manggil bagus kan. Tapi ciri khasnya Mas Ari itu yang nggak akan bisa tergantikan menurut bagus gua. dan ada ciri khas gitu mungkin lebih enak denger. Iya. Kalau nggak bagus tuh nggak enak ya. Tapi keluarga kita terus terangan movie. Iya. Kayak aku nggak bagus nggak suara ya nggak bagus. Rezeki lu bagus. Iya. Ini sambil tanya. Oh iya, ini apa nih mas? Ini radio peninggalan dari salah satu keluarga. Ini radio masih nyala? radio tabung masih. Ih semuanya masih nyala loh. Masih nyala. Emang berarti Mas Ari itu apik orang. Apik. Ada pertanyaan kita seperti biasa. Ini kita udah lama juga nih nggak namanya jalan-jalan, Mas. Ini jalan-jalan. 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 Kita kan namanya Rasa Entertainment. Yes, Jadi jalan-jalan. sangat terkenal seperti sebuah TV mini dengan penghasilan yang lebih besar dari TV. Nah, jalan-jalan sini biasanya kita datang ke rumah bintang tamu. Nanti kita sambil nanya-nanya, kita udah buka Q&A. Ini langsung banyak ada pertanyaan dari Anissa.Tias. Buat Ari Lasso, pernah ngakak sendiri nggak sih waktu lihat dirinya sendiri pas ngejuriin Indonesian Idol? Lu pasti suka nonton di YouTube ulang lagi. Aku sering bukan ngakak sebenarnya. Kayak kok gue begini ya gitu loh. Tapi terus terang Tapi itu- lu tuh lucu loh mas. Kalau Mas Ari jujur tuh ya? lucu banget. Tanpa disadari, ocehannya Mas Ari secara Cute. spontan tuh lucu. Cute. Lucu dengan seorang Ari Lasso kan ngomongnya pelan. Iya, kamu tuh tapi lucu. Jadi terus terang itu membuka segmen baru karena gue dipikir dulu atau orangnya tuh serius banget, Iya. garing banget. Iya, tapi Ternyata ternyata enggak. sangat garing.
sangat garik Dan akhirnya lucu receh, garingnya itu ya. ternyata receh gitu. Tapi seru lah. Itu rezeki gua, itu bonus hidup gua, Raffi. Tapi hebat Mas Ari sih menurut gua. Mas Ari, Mas Anang. Aduh, Eksistensi. Anang mah legend lah. Siap di apapun juga. Siapapun. Tapi Mas Ari juga membuka diri untuk Iya. Ya kadang-kadang kan kita kalau udah terbiasa nyaman di zona nyaman tuh nggak mau dong, biasanya banyak yang nggak mau gitu. Tapi keren, Mas Ari mau. Timnya hebat, partner gue juri hebat, membuat gue akhirnya tega menelanjangi diri gue sendiri yang seperti itu. Tapi aslinya gue memang itu sebenarnya. Tapi yang lucu. coba gue tutupin selama Iya, ini. tapi kan Lucu, maksudnya kalau Mas jadi Ari penyanyi tuh. kan kalau jadi penyanyi solo tuh kan nggak punya kesempatan buat kayak gitu, cuma nyanyi, Ngobrol dan jelasin lagu. Kalau nyanyi. ada bahan menarik penonton kita bully dikit-dikit Ah, paling gitu. Tapi Boleh bukan lucu-lucuan lah. bukan secara ini gitu. Tapi ini kan alhamdulillah dapat kesempatan baru yang luar biasa ternyata. Ini kita ke ruang tamu boleh Mas? Ini ruang tamu sebenarnya, tapi konsepnya apa? Apa namanya kalau ruang tamu kecil itu yang berdiri? Foyer. Foyer. Oh iya. Jadi kalau Ini- misalnya nggak penting-penting banget di sini nggak boleh masuk gitu ya Mas? Iya, Cuma di sampai sini doang. ngobrol. Oh iya gitu. Oh iya. Nggak diajak masuk ke dalam? Nggak diajak masuk ke dalam karena yang sudah kesini itu gua anggap keluarga. Wih, kita Oh keluarga. Iya. keluarga Baiklah. Cempedak. Temannya keluarga Cemara. Di sini ada amplifier. Suka baca buku Mas ya? Ya, gua tersentuh dengan salah satu kalimat temen gua. Orang dilihat apa yang dibaca dan yang didengar. Oh, ada satu albumnya Mas Ari. Kulihat, kudengar, Kurasa. ya gila nggak gue tahu album semua Mas. Itu single pertamanya apa coba? Gue lupa Yang urutan tadi itu mengejar matahari. Oh, mengejar matahari. Arti cinta. Arti cinta. Arti cinta yang mana coba? Arti cinta itu gila lagu. Oh iya tahu ya. Dan Yang sesungguhnya telah kau dapat dari diriku. Gue tuh, fans. gue adalah so. Namanya apa sih kalau? Buang alas, buang alas. Udah ganti Goodfellas. Ya oke lah. Oh, sekarang Gue buang Goodfellas. alas yang dulu. Iya berarti lu lebih genuine lu. Gue alas. Lebih genuine. Iya. Ini Di sini tuh biasa santai-santai gitu. santai Ya? dan Santai. Kalau kumpul-kumpul keluarga di sini. Keluarga di sini, teman-teman dekat di sini. ini adalah kursi seorang legend. Kursi lama banget ini Raffi, ini kursi pertama yang gue beli tahun 2004. Tapi Mas, gue pengen nanya ini sebelum gue kasih ke pertanyaan ke orang ya. Lu sebenarnya Mas Ari sendiri hidup dari kecil tuh keluarga yang apa sih? Sangat sederhana. Maksudnya bukan yang apapun disediakan gitu. Mas. Tidak sama sekali. Dan gue punya dari kelas 4 SD, gue udah menghasilkan uang sendiri. Dari 4 SD Yes. nyanyi. No, gue pengumpul buku, gue pembaca buku berat dari mulai gue bisa baca semua buku yang dibelikan saudara, kakak, orang tua itu gue kumpulin. gitu. Sampai akhirnya kelas 4 SD gue bisa buka perpustakaan dan dari hasil persewaan buku itu gue bisa beli bola sepak untuk bikin klub sepak bola. Gue kelas 5 SD punya klub sepak bola. Jiwa namanya entrepreneurnya ada ya? Bayu Rimba, iya dari ibu. Ibu punya catering kecil di sebuah desa. Bokap Bokap pegawai negeri biasa di perhutani di kehutanan. Jadi gue tinggal di desa. Bener-bener desa. di Surabaya. No, di Saradan, 30 km dari Madiun. Sebuah jauh. desa yang agak Charming. terbelakang. No, agak terbelakang karena desa tandus. Desa tandus yang ditanami pohon jati karena jati tumbuhnya di daerah tandus. Makanya pakai kacamata, iya nggak? Karena suka baca, Iya. ya kan? Dari SM. Min berapa? Silinders berapa sekarang? Sekarang minusnya agak turun karena compensate to plus. Iya, minusnya aslinya 3 sama 3,5, tapi karena udah ada plus. plusnya juga jadi compensate minusnya Iya. turun. Nah, minusnya turun. Tapi dari dulu cita-cita pengen jadi penyanyi Mas? Sejak SMP. Oh, emang. Baru- Emang cita-cita itu? Iya, tapi kelas 5 SD disitulah waktu gue niruin lagu, gue bahkan masih apal lagunya Kiss, Tears Are Falling. Oh no, tears are falling. Itu kakak gue datengin tiba-tiba gini, kakak gue penyanyi SMA di bandnya. Ri, kalau kamu serius, kamu bisa jadi penyanyi, suaramu bagus tuh gitu. Kakak Mas Ari yang Tapi Senang belum- ya kalau di kakak ngomong gitu ya. Dan dia kayak sambil lalu tapi itu main selat gitu buat gue. Akhirnya di situ pengen, ayo deh gue harus jadi penyanyi. SMP gara-gara SMP. ngelihat video klipnya Rush dan Bon Jovi. Tapi gue pernah waktu itu ngelihat, nggak tahu Mas Dani wawancara bencana atau enggak, waktu itu pas ditanya, menurut lu Mas Ari itu apa? Gimana? Kata Mas Dani jawab gini, Ari itu beruntung ketemu gue. Gue tanya Mas Ari merasa beruntung ketemu Mas Dani? Gue selalu bersyukur. Gue bahkan bilang ke Dani, itu statement Dani setelah menerima pengakuan gue. Ya. Bahwa Dan, lu itu salah satu persimpangan hidup terbesar gue. Kalau gue nggak ketemu lu, nggak mungkin gue akan secepat ini jadi penyanyi. Karena band-band Surabaya saat itu metal,
dan suara gue tidak cocok untuk metal. Dan Dani itu bener-bener, ya kalau dia mengklaim bahwa Ari Lasso adalah penyanyi penemuan dia pertama, ya benar. Dan gue tidak malu mengakuin itu. Gue beruntung bertemu dia. Tapi Apa? kalau Dewa penyanyinya bukan gue, belum tentu juga. Ikut tepuk tangan ya dia. Emang bener. Tapi bener. Oh, Baladewa juga? Ini Baladewa semua. Gitu. Semuanya dipertemukan dalam sebuah titik yang tepat. Ya udah, itu namanya rezekinya memang udah diatur. Iya, sama Tuhan. Tapi bersahabat di pertama ketemu Dani itu gimana? Emang berteman Mas Dani itu bersahabat atau Gue ngelihat Dani pertama ketika dia dikeroyok orang di depan SMA, Berantem? zaman penataran dia, dan dia melawan sekitar 6 orang. waduh, Ya, dan dia hadapin, terus besokannya kita membalas dendam, kita mengumpulkan sebuah tim untuk menyerang balik, dan akhirnya itu berakhir menjadi tawuran yang seminggu 2 minggu, dan zaman itu belum ada lempar-lemparan, Vi. Oke, berantemnya Bener-bener brutal, ngantem di depan dari belakang kena sikat gitu. Jadi karena pertempuran itu. Iya, terus akhirnya berteman-teman, teman nongkrong di pinggir selokan di depan SMA, sampai akhirnya ngebentang. Wah, itu perjalanan Sampai hidup. sekarang. Itu dua legend Indonesia yang sampai saat ini gokil lah. Ari Yang Lasso satunya dan sangat Anita. rendah hati, Yang satunya lagi hati rendah. Tapi enggak, gue sama Mas Dani juga salah satu yang aku tuh sama Mas Dani. Mungkin aku sama Mas Ari baru sekarang sering ngobrol. Gue sama Mas Dani itu banyak banget cerita isi perut gue yang Mas Dani tahu. karena lo sama-sama berdua punya banyak masalah kayaknya. Iya, dan gue sama persis sama dia. Itu gue kalau ngobrol sama Mas Dani, gue nyambung banget. Karena Nggak tahu. Apa sih, Say? sama-sama banyak masalah, sama-sama suka apa? Wanita. Bukan gula yang ngomong. Oke. Sabar. Kita aku udah biasa kayak gitu. Sama kayak Bunda Maya nih, Aquarius. Sama kayak Sabar. Maya nggak sabar kayaknya. Enggak, Pak. Tapi Bapak Bunda Maya juga baik. Sekarang ini ruang tamu Mas Ari. Boleh kesana sedikit ya, Mas? Mas Ari kalau ke rumah gua, nanti Lebih kalau Mas Ari ke berantakan. rumah gua lebih hancur, Mas. Ini ada alat olahraga. Siapa sih gua. yang suka olahraga? Ini gua. Tapi yang ekstrim nih. Pilates, yang paling- Pilates ini? Bini gua, istri gua maniak Pilates. Oh, makanya sampai aku tadi ngeliat tadi ada alat-alat Oh, pilates sekali, tuh iya. apa nggak? Ini tempat ruang makan. Suka masak? Teman-teman di sini. Kalau Oh, sama makan di sini. malam langsung di sini. Heeh, teman-teman kalau makan malam langsung di sini. Ini nggak ada ikannya ya? Koinya Lagi mati. lagi mati. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Noni C. Om Ari, seberapa dekat persahabatannya sama Bunda Maya? Atau yang di Indonesian Idol lu paling ngerasa paling Dekat cocok? sama siapa? Ada Mas Anang, Judika, Rosa, Bunda Maya, BCL. Lu paling cocok Mas siapa? Paling deket. Gua memang Capricorn itu mudah berteman dengan yang lainnya. Oke. Maya gua dekat dalam bidang yang lain, Judika dekat dalam bidang yang lain. Ada masing-masing. Anang dekat dengan bidang yang lain, BCL juga dekat dalam hal yang lain gitu. Jadi semuanya gue dekat banget. Daniel juga gue dekat. Oke. Meskipun tidak selalu bertemu bersama. Jadi semuanya dengan caranya masing-masing. Maya tapi emang udah dari dulu dekat. Iya, karena sejak kan- dia sama Dani pacaran Iya. gue dekat. Gue sering jadiin bumper dulu. Bempernya siapa nih? Bumpernya Dani lah. Gue diajak ke rumah Maya, gue cuma nungguin duduk aja mereka ngobrol. Kalau zaman dulu kalau mau ngapel tuh harus ada temennya ya. Pertama-tama, Iya, dan iya. gue kayak jadi bahannya gitu, suruh ngelucu. So, cerita yang kemana gimana? Gue suruh cerita, terus mereka berdua ketawa. Tuh gue mikir lama-lama, Jadi badut. apa sih ini gue nih? Gue stand up comedian di depan mereka. Iya, gitu. Oh, Ini yang suka masak siapa? Mas Ari bisa masak nggak? Bisa. Sama. Tidak banyak. Oke, tapi bisa Tapi masak. nasi goreng gue enak. Terus anak gue yang paling kecil jago masak. Terus paling gede umur berapa, paling kecil berapa? udah 21, yang paling kecil SD kelas 6. 2008 yang paling kecil, berarti Ntar lagi mantu dong. jangan dulu. Berat. Kemarin baru ulang tahun ke-21 yang anak gue yang pertama. Cewek. Ulang tahun siapa namanya? Cewek. Ola. Olah, happy birthday. Olah lah lah. Mantu bentar lagi, apalagi cewek. Jangan dulu dong. Ntar bukannya di bapak kakek lah. 5 tahun lagi. Gue udah punya kakek. Bukan cucu maksud aku. Iya, gue udah jadi kakek. Serius? Keponakan terdekat gue yang di backing vokal di Ari Lasso itu udah punya anak. Oh. Jadi panggil gue Opa Alas. Tapi ini ada pertanyaan dari Wendy 19, kenapa Om Lasso selalu gondrong? Pernah nggak Mas? Nggak pernah Pendek. gondrong. Pernah nggak pendek? Cepat, gundul tentara pernah. Ketika gue ikut pendidikan dasar mendaki gunung. Itu dia cepat. Tapi nggak selama berkarir nggak. Setelah berkarir potong rambut pendek seperti beliaunya ini, Kau pernah? Om Siwon ini. Ini waktu kawin. Oke. Dipotong segitu.
Kenapa gondrong? Gue jujur aja. Kepala gue nggak asik banget bentuknya. Sama kayak gue berarti. Oh, lu bagus, kepala gue. Ya, dia Enggak, belum enggak. tahu kalau aku botak. Gak bulat. Itu di sana ada kolam renang. Kita lihat ke sana keluar sedikit. Sedikit, Mas. Iya. Kalau gua kayaknya kalau di atas kan private, gua nggak bakal ke atas, gua bakal di sini aja. Oke. Nongkrong untuk teman-teman yang tidak bisa menahan diri untuk merokok. Oh, di sini. Nah, kalau memang merokok ya di sini. Ya di sini yang sering bikin gue masuk angin karena sering nongkrong sampai jam 4 pagi di sini nih. Angin ya. Oh, Tapi asik di sini. Ini pertanyaan dari Indah Pratiwi. Tanyain dong sama Om Ari Lasso, kenapa ngefans sama Raditya Dika? Emang lu ngefans sama Raditya Dika? Gua jujur, enggak. Mas, jujur. Nggak ngefans. Tapi- Gua kagum dengan karya-karya dia. Beda ya, kagum dengan karya-karya dia. Dan ngefans sama dong. Kayak gue nih, gue kagum sama lagu-lagunya Mas Ari. ya lu fans dong. Ngefans. Gue ngefans berarti. Ya, Lu tapi kenapa gua- gengsi ngomong ngefans sama Radit? Ya udah gua ngefans sama Radit. Karena Karya-karya dia gue tuh tahu nggak? Gue tuh penggemar beratnya yang sketsanya dia yang garing itu loh. Yang zaman dulu ya? Apa namanya? Malam Minggu Malam Miko. Minggu, Aku iya. juga nonton itu. Iya lucu tak? Iya, lucu karena garingnya. Lucu. Iya, iya, Lucu, aku karena juga nonton garingnya. itu Malam Terus Minggu Miko. terus terang dia salah satu supporter gue untuk semangat bikin YouTube. Nah, dia supporter gue. Orang yang penting. ada Astor. Saya bukain buat Dan Aku mana? mau incipin. Mau incipin, ntar aku bukain ya Mas ya. Iya. Jangan lupa udah Lu pada tau nggak? citaan kan? Tapi salah satu senangan gue. Karena luarnya keras, dalamnya lembut. Iya, bener. Seperti hati gue. Oh, iya. Itu keras, Keras, hatinya padahal- lembut. Tapi gue kaget tuh, ternyata gue pikir juga kan, gue mengenal sosok Ari Lasso ya udah lama, dulu di Dahsyat sering ketemu. Tapi lebih baru ngobrol-ngobrol baru sekarang. Tapi gue surprise juga, Mas Ari tuh ternyata orangnya, apa ya, orangnya tuh sensitif. Dan apa adanya. Sentimental. Dan receh. Tapi bener. Karena kadang-kadang kan kalau kita melihat seorang penyanyi itu kayaknya kan jauh untuk digapai, untuk diajak ngobrol. Tapi ternyata manusia se-legend ini aja tuh sebenarnya manusia juga, bener nggak Mas? Dia memang manusia. Iya, maksudnya kalau dia diajak ngobrol, nggak kadang-kadang kalau kita nonton penyanyi nih satu sosok, kita kan nggak tahu gitu dia siapa. Bedanya kalau misalnya kayak Ya, kayak mohon Raffi maaf, gitu. Mohon maaf. Karena aku juga mengagumi kalian. Waduh, Masya Dan Yang aku bener. menganggap kalian dekat. Makasih, Mas. Bener. Aku juga tidak semudah itu membuka pintuku. Iya, makasih loh, Mas. Gitu. Aku tuh seneng banget, Mas. Tidak Bisa. semudah itu membuka pintuku, tapi ketika orang sudah masuk ke rumahku, Nyaman. duduk, ngobrol, itu sudah dipastikan dia orang yang membuat aku nyaman. Oke. Jadi lu tinggal di sini aja biar gue nyaman. Nih, siap. Mas Ari sama Gigi harus sekali-sekali, Mas Ari kita undang ke Rans Musik. Iya. Harus Aku sekali-sekali. bersedia. Alhamdulillah. Aku bersedia. Gimana nyanyi sama seorang bapak Mas? Kok enak nih? Habis, Penyanyi. Mas, itu bungkusnya. Oh ini bagusnya. Gimana Abis- coba nanti penyanyi kamar mandi nyanyi sama legend Sama beneran? kamar tidur. Aduh, lucu banget ya memang. Ini kan kita udah lihat. Sekarang gue mau nanya agak-agak mulai dalam nih. Tapi Mas, ada nggak satu ruangan di sini yang memang lu banget? Ada, yaitu gue bilang my cave. Ya gua gitu. Gua tempat aku. Gua. Iya. Namanya jadi gua kan? Itu my cave. Gua. Gua. Oh, orang Jawa, Lucu ya, udah sabar, lucu, pengertian. Awas lu kalau sampai nyakitin dia. Oh, tak cita loh. Cari tema baru untuk mengalihkan. Iya. Segernya beda. Ini minuman senanganku juga di backstage selalu ini. Iya. Di mana, Mas? Cave-nya mana? Ada. Ayo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di situ. Soalnya semua tamu Ari Lasso, lu kan mau kan ngobrol kan? Mau dong. Abis ini kita ngobrol di tempatnya Mas Iya. Ari. Ya di situ. Di Jadi Ari kita Lasso. memang harus masuk. Oke. Let's go. Mas, piala lu banyak nih, Mas. Kapan? Piala banyak ya. Iya. Yang Dewa nggak gua kumpulin di sini, ada di studio Dewa. Kalau ini yang sendiri, yang Sendiri, solo. Ini yang solo. Tapi Mas Ari tuh di band Yang jalan, di solo pun jalan. Ini Puji Tuhan, alhamdulillah. piala yang paling berkesan banget yang wah gitu. Ini mengejar matahari nih pasti nih. Iya. Gua tuh mau alas. Benar. Mungkin yang berkesan adalah ketika ini Asia Tenggara nih. Ini Planet Musik ini Asia Tenggara sama tentunya award gua pertama yang atas tuh. Clear, ya Allah clear top 10. Aku clear top 10 Ketika banget Misteri anaknya. Ilahi. Iya. Comeback Itu gua dikasih penghargaan. Clear Top 10 tuh waktu itu Dewi Dewi Sandra Sandra. sama Bertrand Antolin. Iya, Clear Top. Ya Allah, clear top 10. Tapi itu ya misteri lain, gue tau banget itu kebangkitan di seorang Ari Lasso. Gimana nyanyinya? Segala yang terjadi dalam hidupku ini
adalah sebuah misteri ilahi. Teringat cobaan, perihnya cobaan hanya ujian kehidupan. Gue kurang apa, Mas? Lu mau tes lagu yang mana? Gue tahu. Tes semuanya. Mau yang mana? Lagunya yang di mana? Gak boleh, ayo. Gue nggak bohong. Oke, yang nggak ngetop ya. Tulus. Album keseimbangan. Iya. Sedikit aja. Depannya. Ceng ceng genceng 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 dan 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 ketika dirimu sedang dilanda asmara, kau lakukan hal gila yang tak bisa dijelaskan. Dengan sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu hingga saat ajal menjemputku. Tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya. Ya kan? Gila gak gue? Gue tuh memang dirimu tapi gue pasti hafal. Hafal gue, Mas. Hafal gue. Sementara tadi aduh gua, kok lu bisa bilang genre dia nggak jelas ya tadi di Oh WhatsApp? enggak, bukan Mas. Bukan genre aku nggak jelas. Jadi kalau Raffi ini Kamu nggak suka Raso ya? bukan Ngomong aja, suka nggak? Nggak apa-apa. Nggak ngomong dong. Bukan, cuman aku kan kalau Raffi itu kan denger lagu Indonesia. Aku tuh dari kecil dikasih sama papa tuh dicekokinnya lagunya lagu barat terus. Dari kecil tuh album Barat tuh pertama maksudnya kali Sumatera Barat, Jawa Barat gitu? bukan. Ya lucu, Internasional. recehnya lucu. Internasional. Oh, internasional. Jadi kaset yang pertama kali dikasih aku tuh, kaset zaman dulu itu kasetnya Stevie Wonder. I just call to say. Bukan yang ada Isn't She Lovely. Aduh senangannya gitu. Maya. Sama ada yang Isn't she na 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 lately ya satu album itu iya gitu. Terus seleranya tinggi. Siapa namanya? Si Nggak tinggi. Janis Joplin. Selera Ari Lasso tuh nggak tinggi. Berkelas. Janis Joplin. Janis Joplin. Iya. Gila. Tina Turner gitu. Tina Arena. Oh, Tina Jangan tahu Arena. aja Tina Arena. Enggak mah. Ada. Tina Arena. Ya Mariah Carey ya kayak gitu-gitu tuh lagu karena aku dari kecil. Gua nggak Jadi ada aku tuh hafal kalau gua. lagu Indonesia aku nggak tahu dari kecil. Gua lagu sama Inggris papa. satu pun Metal nggak ada yang nggak suka boleh. Enggak. Blues ya. Blues Jazzy. Blues ya pokoknya udah masuk kayak gini gua nggak siapa paham, namanya guys. Stevie Wonder si Dengerin. Gua nggak tahu lagi. lagu-lagu karaoke zaman dulu itu lagu aku. Kalaupun lagu Indonesia tuh Vina Panduwinata. Nah, itu gua tahu. Itu jelas gua tahu. Terus Ruth Sahanaya. Tahu, gua jelas. Itu tuh harus kalau sama lagi Lagu kumpul Vina yang paling seneng apa? Kumpul bocah. Ternyata aku Yang lebih kuno. cinta. Lebih kuno. Surat cintaku yang Aku pertama. nggak nyanyi lagu itu. Nanti gue tunjukin ya Vina ya salah satu koleksi Iya, gue. Asik. Jadi papa tuh mengajari aku tuh dari kecil tuh dia yang ngarahin kamu tuh harus dengerin lagu kayak gini supaya nanti kamu bisa nyanyi kayak gini gitu. Papamu tidak kecewa ketika seleranya Raffi terpentok di Ari Lasso? Om Gideon loh, Om Gideon. Halo Om, sehat selalu dengan rambut panjangnya. Pendekar Raja Wali, Om Gideon. Iya, iya kan maksud aku. Maksud aku itu tuh mertua. Iya, aku tuh kan suka bercandanya gitu kalau sama Om Gideon. Oh tapi udah Om Gideon ngomong gitu. Tahu. Kok Om Gideon? Sama papa. Iya, maksudku sama papa tuh. Nah, karena papa kan di Emang kayak puncak, kita pendekar. Jadi tuh kita tuh Kalau suka datang, wah pendekar datang nih. Wah, dia suka ketawa gitu. aku tuh sama dia selama nikah kalau di mobil berantem dengerin lagu. Karena lagu dia kalau dia dengerin lagu aku yang suka dia nggak suka. Iyalah, gue nggak ngerti. Bukan yang bilang jelek ya, tapi kan kita kan Punya selera sendiri. punya selera gitu. Dan lagi pengen dengerin iya, apa? gitu. Kita tuh nggak bisa Kamu sama. harus lebih pengertian. Aku pun juga nggak bisa. Ya udah dengerin gini dia. aja, kamu nyalain iPod, gue dengerin. Iya, kita ujungnya gitu. Ujung-ujungnya. Saya sumpah. Pemecahan Udah lu denger ini. Itu bukan pemecahan yang bijaksana. Lah itu bijaksana. Pemecahan yang antik. Iya. Ya kita nggak jarang banget bisa menikmati lagu tuh bareng. Bersama-sama. Kalau lagi ada lagu baru nih, aku suka nih lagunya. Nggak suka gitu. Karena tadi dia denger lagu baru, aku nggak suka. Aku bukan selera aku pasti gitu. Jadi emang kalau musik kita nggak Nggak cocok.
Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa menghargai satu Banyak sama cocok lain. yang lain pasti. Atau nggak ada juga. Tunggu, ini kenapa jadi nanyain kita ya? Kita kan lagi nanyain ini. Kita kan mau masuk ke rumah. Oh iya. Mau dong dengerin kaset-kasetnya. Ada kaset apa? Kaset ada, PH ada. Kalau kaset harus keluar, PH aja ya. PH tuh apa sih Mas? PH tuh piringan hitam. Vinyl. Wow, kalau zaman kalau Piringan ini hitam. kayak apa tau nggak kayak apa? Laser disc. Aku nggak koleksi mobil. Aku nggak beli motor mahal. Aku nggak beli hal yang mahal-mahal ya. Aku yang begini-begini aja. Tanpa terasa hidupku tanpa dirimu. Tetes air mata mengalir di sela gerai tawa. Wow. Jadi kalau kita masuk ke cave-nya Ari Lasso, ini udah seharga Lamborghini Mas, gua Mas. yang ada dalam ini. Mas, ini kok lucu sih ada pink-pinknya? Lu ternyata kolektor jam ya. Pantesan lu ngefans sama Raditya Dika. Kalau ada satu yang aku beli boleh nggak? Tapi kenang-kenangan. Aku yang pilih dong, boleh nggak? Aku mau yang ada pink-pink ini. Gini loh, kalau lu beli hanya untuk lu menunjukkan uang lu gede, gue nggak suka. Nggak perlu 3 kali lipat. Untuk apa jam ini lu beli? Iya bukan Mas. Maksudnya kan gini loh, kenang-kenangan Kan ngefans. Iya, waktu gue itu beli itu. deh gitu. Maksudnya ya udah nggak apa-apa satu. Ini deh sekotaknya deh. Sekotaknya kalau misalnya ini dihitung berapa nggak apa-apa gue beli. Raffi, tidak semua hal itu bisa diukur dengan uang ya. Ini bukan maksud gue, Mas. Maksudnya kan Enggak, gue hargai, lu menghargai gue sebagai orang Gua kan yang ngefans ngefans gitu. sih, gue hargain itu. Dan bahkan gue sangat tersanjung lu mau membeli harga ini jauh di atas, bahkan lu realkan mobil lu, uang. Tapi hidup ini tidak melulu tentang uang. Kasihin duitnya ke gue cariin jam yang lain. jadi Iya, kalau kita cari duit nanti kalau mau yang kayak gini jangan punya Mas Ar, dicariin lagi gitu kan. jadi memang yang ini tuh nggak Bukan ternilai. dibuat not for sale. Anakku juga banyak yang akan gue wariskan gitu. Atau lu mau jadi anak gue? Jangan ketawa mas, jangan ketawa mas.